Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Walladzina jahadu fina la nahdiyannahum subulana wa innallaha lamal muhsinin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa ma ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudara sekalian, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya telah memperkenalkan diri kita dalam usaha nubuwah, usaha kenabian. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan usaha nubuwah ini kita mendapat bimbingan dari para masyayikh kita, para ulama kita, pembimbing usaha dakwah, yaitu kita memahami hidup yang sekali sementara ini untuk apa. Yaitu kita dibimbing, diberitahu bahwasanya hidup sekali ini adalah untuk maksud kehidupan, yaitu untuk sempurna agama, imaniyat, ibadat, muamalat, muasyarat, akhlak. Maka untuk wujudnya perkara itu dalam diri kita pasti dengan satu usaha. Maka kita pastikan bagaimana kita memahami kerja dengan baik, baik. Karena sesuatu hasil yang didapatkan dalam satu usaha sangat ditentukan dengan cara kerja yang baik. Maka saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu diantaranya adalah, dan kita dulu di Kargozari, kita akan menyampaikan kerja-kerja kita, kerja makomi, yang di situ ada istilah kamiyat, yaitu mesti berorientasi kepada hasil. Ada kaifiat, yaitu cara kerja, bagaimana para masyayikh kita memberikan bimbingan kepada kita. Jadi teruskan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan Kargozari itu kita akan tahu tingkat kerja di setiap tempat kita ini. Dan kita sudah dikenal dengan targetnya, bagaimana kita melakukan jamaah dari masjid kita sendiri. Begitu, dengan 2,5 jam, dengan 3 hari kita, yang kemudian nanti akan menjadi jemaah 40 hari. Jadi saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Kargozari ini kita ini cerita apa adanya. Bukan apa yang kita ketahui, tapi apa yang kita kerjakan. Katanya dalam berkargozari ini ada 2 tipe, yaitu cerita apa adanya, ya, sebagaimana burung hudhud berkargozari kepada Nabi Sulaiman. Tapi ada dikatakan ada kargozari, tapi ada istilah enggak benar ceritanya, yaitu saudara daripada Yusuf alaihissalam waktu dia itu kecil menghadap kepada orang tuanya Nabi Yakub berkargozari, menyampaikan perkara yang tidak sesuai. Maka untuk itu, saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang-orang yang ada di depan, di provinsi kita, di markas kita telah diingatkan dari kunjungan para masyayikh dulu bahwa kita ini rata-rata ini baru bicara kerja, belum kepada kerja sesungguhnya. Padahal kerja sesungguhnya inilah yang akan katakanlah menjadi sarana tarbiyah. Jadi istilah diri kita ini akan kita capai, yaitu dengan menjalankan tarbiyah. Tarbiyah ada 2, yaitu menjalankan gerak makomi dan gerak intikoli. Dan gerak intikoli sangat ditentukan dengan gerak makomi. Jadi untuk itu insyaallah surga rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak panjang kami menyampaikan pengantar untuk target. Untuk itu insyaallah dimulai dari provinsi Manado dulu.
Dan ini mohon teman-teman ini tadi kelihatannya banyak duduk, sekarang kok berkurang ini. Separuh ini. Padahal ini sangat penting sekali ini. Silakan Pak Iftironi, mana dulu? Baik. Insya Allah yang ada pun kita tawajuh insya Allah. Kita mulai dari Kalimantan Tengah. Persiapan Sulawesi Tenggara. Ada teman dari Kalimantan Tengah, para penanggung jawabnya? Silakan mutakalimnya. Ada? Ini. Silakan, Belum saudara. Monggo. Ini Pak Nur Yudi. Bismillah. Pelan-pelan aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Data potensi kerja dakwah Provinsi Kalimantan Tengah. Banyaknya markas seprovinsi, yang lalu 3, sekarang 3. Ada. Ini aja. Banyaknya halakah seprovinsi 22, yang lalu sekarang 19. Banyaknya kabupaten seprovinsi 10, kini 10. Banyaknya tempat yang ada malam serbu jari termasuk markas, yang lalu 3, sekarang 3. Yang kini saja. Banyaknya ulama 1 tahun EPB 5. Banyaknya ulama 1 tahun dalam negeri 10. Banyaknya karkun yang pernah keluar negeri jauh 10. Banyak karkun 4 bulan EPB 79. Banyaknya karkun yang 4 bulan dalam negeri 195. Banyaknya karkun 40 hari 284. Banyak kartun 3 hari 378. Mau kopi nggak ada sini? Yang mana? Oh. Ya. Banyaknya masjid yang hidup 5 amal 11. Banyak masjid yang hidup 4 amal. Mau komi, banyaknya masjid yang hidup 5 amal 11 masjid. Banyak masjid yang hidup 4 amal 29. Banyaknya yang hidup 3 amal 40. Banyaknya masjid yang hidup 2 amal 50. Banyak masjid yang hidup 1 amal 57. Banyak masjid yang mengeluarkan jamaah mandiri, tidak ada, kosong. Banyak jamaah 3 hari setiap bulan 17 jamaah. Saya mau tanya ya, ini di Provinsi Kalimantan Tengah itu dalam mengawal kerja Makomi itu ada berapa masjid yang sudah punya data mahalah, yaitu data orang kampung dengan segala kelengkapannya. Kita dengar dulu bahwa seorang yang kerja di satu masjid dengan wilayah masjidnya itu, kita ini kan supaya menulis orang-orang yang kanan kirinya itu laki-lakinya apa, berapa dalam satu rumah dan apa pekerjaannya. Sudah langkah itu sudah ada berapa kira-kira di antara sekian pada masjid itu? Ini karena kan untuk
dalam target yang dulu kita sampaikan untuk mendapatkan kerisauan dan kita supaya memahami keadaan daripada orang kampung kita, sehingga jemaah-jemaah yang datang itu kita tahu akan dibawa kemana, karena kita mengetahui sekian petani, sekian pensiunan, sekian ASN dan sebagainya, sekian pelajar dan sebagainya. Kelihatannya ini belum ada, Pak. Belum ada yang buat. Antara penanggung jawab yang berikan pelaporan, langkah-langkah apa yang telah diarahkan dahulu untuk mengupayakan mewujudkan daripada target pengarahan daripada para suro dan para masyaikh yang telah kita dengar bersama, untuk supaya kita ini sebagai seorang mahalah, sebagai orang yang membuat amal di masjid itu diumpamakan macam seorang pedagang obat yang tahu posisi obat yang di tokonya, atau pedagang sembakau yang tahu tentang barang-barang yang dijualnya. Ini sebagai satu modal kerisauan. Monggo silakan kalau ada yang bisa menyampaikan. Insya Allah untuk langkah-langkah ke pendataan warga di setiap muhalah di halaqah itu sudah pernah ditargetkan. Dulu kala pernah dipraktekkan. Sekarang kertasnya sudah hilang. Jadi kita akan berupaya lagi untuk memulai lagi supaya itu terulang lagi. Karena dengan adanya kemarin ikhtilaf itu pada bubar ada yang pindah muhalah, ada yang ini alhamdulillah dengan peringatan ini kami kedepannya akan memulai lagi. Jadi untuk sekarang, untuk waktu ini untuk Kalimantan Tengah belum ada muhalah yang seperti itu. Jadi saudara sekalian, memang untuk tahapan membuat satu masjid dengan data masjidnya itu bisa dari waktu-waktu bertambah, ini memang para penanggung jawab ini harus mengingatkan. Jadi mesti ada target itu di mana-mana tempat yang katakanlah berpotensi, supaya karena itu menjadi dasar untuk kita ini nanti membuat katakanlah jemaah rangka dan sebagainya, kan dari situ semuanya. Jadi mohon itu untuk semuanya. Jadi apa yang telah diarahkan oleh para masuk kita awal-awal perkara ini, supaya para penonton memberikan perhatian dan menjadi sesuatu yang ditanyakan dalam karguzari di setiap amal-amal yang perlu adanya sabuzari. Karena sebagaimana tadi saya katakan, kita kan perlu adanya ya cara kerja yang dipandukan para masyaikh, yaitu kaifiat. Memang demikian itu salah satunya untuk supaya kita punya kerisauan selalu kepada mahalah-mahalah kita. Mungkin para suro yang akan bertanya yang lain. Cuma 2,5 jam, berapa masjid yang 2,5 jam berapa? Nggak ada catatan. Belum ada sini, Ustaz. Hah? Nggak ada di sini. Kalau itu yang lain. Di masjid antum ada nggak bentuk jemaah 2,5 jam? 2,5 jam di masjid saya, alhamdulillah ada. Berapa jemaah? Yang istiqamah itu 2 orang, kalau kadang-kadang 3 orang, 1 jamaah. Dua setengah jamnya sempurna 150 menit nggak? Kalau 150 menit itu belum kayaknya. Belum. Kita buat pagi setelah israk kurang lebih 1 jam. Antum kerjanya kerja apa? Nggak usah tertawa. Harus punya pekerjaan. Dagang. Dagang. Ya. Free-nya jam berapa? Tutupnya jam 5 sore. Sebelum maghrib sudah kosong kan? Jam 5 sudah tutup. Ya, sudah kosong kan sebelum maghrib? Ya. Maghrib sampai 8:30 bisa nggak buat 2,5 jam? Kalau maghrib sampai isya kita buat. Maghrib sampai isya saja. Ya. Sudah berapa lama? Sudah lama, Ustaz. Dari tahun 2000. Ya. Kemudian di masjid antum ada berapa orang karkun? Karkun yang sekarang itu yang aktif
Saya tidak tanya yang Ya, aktif. 4 orang. Total 4 orang. Ya. Yang aktif berapa? Yang aktif 2 orang. 2 orang. Ya. Jadi dari 4 karkun yang ada, simpatisan ada berapa? Simpatisan ada 4 orang. 4 orang. Ya. Masjid Antum keluarkan jemaah 3 hari nggak? Sendiri. Ya. 3 hari Tadi bilang sendiri. jawabannya tidak ada jemaah 3 hari sendiri, gabung-gabung. Tadi laporannya kan begitu. Kita kan 3 orang, Ustaz. 3 orang sebulan. Jadi yang lain itu gabung sama kita. Ya. Jadi kalau sudah 3 orang dari masjid kita itu sudah terbentuk jemaah. Nah, ya. Nah, ya. Berarti ada. Nah sekarang sudah dibentuk tidak kerjasama masjid? Pola kerjasama ada berapa? 2 masjid. 2. Ya. Nah, ini yang 1 jemaah dari halaka antum. Ya. Sudah berapa lama itu jemaah? Sejak mulai diputuskan kerjasama itu. Beritahu berapa tahun? Sekitar 2 tahun. 2 tahun. Karkun total di halaka antum ada berapa? Kakun tuh ada sekitar 7 orang. Apa? 7. 7 kan minimal dibagi 2 jemaah. Ya tapi ini aktif tuh, Ustaz. Jadi aktif kan? Jangan tertawa Pak, jangan tertawa. Insya Allah. Ya, kalau kita tidak punya target, itu kerjanya anak-anak kecil. Jadi kita datang ke Munas, ada peningkatan-peningkatan. Itu 7 orang, dibagi 2 kan? Buat 2 kerjasama. Datang kepada mereka, praktek cara 2,5 jam. Tentukan pekan 3 harinya dibedakan, pekan 3 harinya dibedakan, jangan disatukan. Terus antum supaya sukses itu jemaah yang kedua, terbentuk 2 jemaah, antum 3 harinya 2 kali. Sudah dibuat. Sudah dibuat. 3 hari plus 3 itu. Terus 3 hari yang keduanya keluarnya dengan siapa? Masih dengan markas. Gabung dengan markas. Jadi sampai itu Tunggu. Antum 3 hari plusnya beri di markas. di markas. Kerja apa di markas? Di markas itu menghadiri musyawarah bulanan. Musyawarah bulanan nggak pakai 3 hari. Ya. Itu sistem 8 jam. Salah penggunaan 3 hari antum itu. 3 hari kita yang kedua, kalau ada jemaah 3 hari 2 jemaah di masjid kita, itu diutamakan. Karena tidak ada orang lama misalnya. Tapi kalau tidak ada, maka kita pikir-pikir di halakah sudah harus memekarkan jemaah 3 hari di halakah kita. Caranya dengan membentuk pola kerjasama. Di halakah antum yang ada karkun ada berapa masjid? Mahalah. Yang masjid. Kenapa nanya-nanya sama yang lain? Mahalah. Di halakah antum ada berapa masjid yang ada karkunnya? Ada 5 masjid. 5 masjid. Ya. Dibagi 2. Yang ini 2 masjid, yang ini 3 masjid. Yang 2 masjid ini dimasukkan masjid yang simpatisan, sehingga sudah ditargetkan masing-masing 2 jemaah 3 harinya. Sudah dibuat nggak pola itu? Kalau jamaah sudah 2 jamaah 3 hari. 5 masjid itu. Halakah itu. Sudah 2 jamaah. 2 jemaah 3 hari. Iya. Semua halakah. Semua. Ini informasinya nggak lengkap, beda-bedanya. Jemaah yang pertama dari masjid antum. Ya. Jemaah yang kedua dari masjid mana? Dari mahala lain. Mahala lain itu Mahala. gabungan. Sekitar 15 kilo dari kita. Satu halakah. Terus mereka bisa keluar sendiri. Bisa. Berapa orang? 6 orang. 6 orang. Ya. Sudah. Antum punya bayan hidayah 3 hari bagaimana? Berapa jam bayan hidayahnya? Sudah 2 kali ini sekitar 1 jam lah. 1 jam. Ya. Jemaah 3 harinya jam berapa berangkat? Berangkat rata-rata jam 7. Jam 7. Pulangnya jam berapa? Pulangnya ya kurang sedikit jam 7. Jam 6 sudah pulang. Kenapa tidak sempurna 72 jam? Insya Allah sempurnakan. Ya, jadi tuan-tuan yang mulia, silakan duduk. Jadi kita coba lebih seriuskan lagi, sungguh-sungguh dalam kerja ini. Bahwa jemaah 2,5 jam kita betul-betul kita sempurnakan 150 menit. Kita orang lama loh. Kenapa kita kantor sempurna? Jam 5 baru pulang. Pedagang malam baru pulang. Padahal tidak ada jaminan di situ. Dan itu berpotensi merusak keyakinan.
Pegang asbab berpotensi merusak keyakinan. Sering-seringnya duduk di asbab menyebabkan perhatian kita dari amal berpaling kepada asbab. Maka untuk membersihkannya itulah 2,5 jam, 150 menit itu. 1/10. Supaya noda-noda kesyirikan dan keraguan-raguan dengan kudratullah yang bisa berlaku tanpa asbab itu hilang. Sehingga sandaran kita kepada amal, bukan kepada asbab materi. Kalau kita tidak sempurnakan waktu, janji Allah nggak akan datang. Diperlukan beberapa orang, semuanya belum bisa. Tapi masa semuanya tidak bisa? Mulai dari sini aja kita buat keputusan. Misalnya pulang dari sini 150 menit, 2,5 jam. Orang-orang baru simpatisan 5 menit pun kita terima. Orang lain kita target, diri kita paksa. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita penanggung jawab, siapa lagi yang jadi contoh? Insya Allah niat semuanya. Referensi berikutnya. Bapak Alim ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data potensi kerja dakwah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Langsung kami coba. Amal yang hidup 5 amal, yang lalu 4. Sekarang alhamdulillah 6. Yang kedua, banyaknya masjid yang hidup 4 amal, ada 26. Sekarang masih tetap kami data 26 masjid. Banyaknya masjid yang hidup 3 amal, ada 32. Sekarang ada 37 amal. 37 masjid yang hidup 3 amal. Banyaknya masjid yang hidup 2 amal, yang lalu 24, sekarang ada 28. Banyaknya masjid mengeluarkan jamaah 3 hari, yang lalu 10, sekarang ada 12. Banyaknya jamaah 3 hari tiap bulan, yang lalu 12, sekarang sudah ada 15. Saya mau tanya ya, ini Pak, sama nama? Pak Awaludin. Awaludin. Di halakah antum namanya halakah apa? Halakah Ranometo. Alangkah? Ranometo. Karang? Ranometo. Ranobito. Ya. Di situ kemarin kan sudah ada penyampaian supaya kita menyusun jamaah rangka. Di halakah Pak Awaludin ada berapa jamaah rangka? Kemarin kita ada jamaah rangka 3 jamaah rangka untuk 40 hari. Yang 4 bulan baru 1 orang. Kemarin kami target 1 jamaah. Tapi yang kami kerja... Ya, saya tanya dulu itu ya. Jamaah rangkanya hanya 3 saja. 3 jam 40 hari. 1 jamaah. Bukan. Jamaah rangka ini kan bukan hanya untuk jamaah 40 hari. Ya. Itu untuk dari membentuk jamaah 3 hari. Jamaah 3 harinya itu ada 3 jamaah per bulannya. Potensinya berapa itu? Apa memang potensi 3? Potensi 3. Tapi yang terakhir... coba di halakah antum orang 4 bulannya berapa orang? 4 bulannya ada 5 orang. Tapi 5 orang. Yang aktif hanya 3 orang. Yang 3 orang. Terus yang 40 hari berapa orang? Yang 40 hari ada 7 orang yang aktif sekarang. Berapa? 7 orang. Berarti kan 5 tambah 7. Ini secara mudahnya kan 12. Itu kalau terus kemudian yang 3 hari ada berapa orang yang aktif 3 hari? Yang 3 hari kurang lebih hanya 5 sampai 7 orang kadang-kadang. 5 sampai 7 orang ya. Jadi itu kan berarti kan bisa terbentuk jamaah. Itu kan 4 jamaah rangka ya. Itu 4 jamaah rangka bisa terbentuk itu. Jadi jamaah 3 hari berapa orang tadi? Jamaah 3 hari kita pengeluaran 8 sampai 11 orang. Jadi untuk kita kan kemarin sudah dipandukan ya. Dalam kerja jamaah rangka itu untuk kan setiap 4 orang itu kan dianjurkan supaya menyusun yang namanya gerbong atau yang namanya calon jamaah. Dalam kerjanya tolong dikargosarikan. Dari 4 orang yang dalam jamaah rangka menggarap gerbongnya itu bentuknya gimana? Kami yang periode ini kami baru menggarap orang-orang lama yang sudah tidak nyambung dan sudah tidak aktif. Maka yang periode ini jadi 2 orang itu
2 orang yang 3 jamaah rangka tadi 3 hari, Ya. kami bentuk motoriknya 2 orang. 2 orang ini pergi di orang lama, di masjid orang lama itu yang sudah tidak aktif. Ya. Pergi silaturahmi saja di sana. Ya. Jadi untuk periode ini penggarapan orang-orang baru di mahala-mahala dulu. Kita Karguzarinya setiap kapan itu? setiap 1 pekan. 1 pekan di Di musyawarah? musyawarah halakah. Di musyawarah halakah. Oke. Jazakallah. Jadi saudara rahmati Allah SWT ini secara umum ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah lengkap jamaah rangkanya, katakanlah 1 halakah ada yang jemaah rangkanya 9 ini dari yang subur, yang maju mungkin 1 tempat cuma 4 ataupun berapa. Jadi supaya itu kita pastikan bahwa kita punya halakah itu jelas jamaah rangkanya. Di 1 markas misalnya, katakanlah kita sudah punya jamaah rangka 60 misalnya, maka disitu kan terukur dari 60 jamaah rangka di 1 wilayah markas, katakanlah jamaah 3 hari baru 25. Ini kan kerja bukan setahun, tapi kan terus kita kerja terus berdasarkan mengejar potensi tadi itu. Nah, demikian pula yang saya tanyakan tadi, kalau kita sudah terbentuk jamaah rangka, katakanlah 1 halakah 4 tadi misalnya di tempat Pak Awaludin, maka ini kan menjadi panduan kerja. Jadi jangan cuma disusun, terus ditumpuk, dilaporkan, tolong perhatikan. Tetapi supaya ada kontrol. Ada apa saudara sekalian? Kontrol gimana nih, 4 orang ini menggarap 40 nama. Atau berapa nama yang kita tulis. Kan jangan dibatasi cuma orang lama saja. Termasuk orang simpatisan. Kemudian kita kan jamaah 3 hari setiap bulan itu kan memasukkan 2 pelajar. Setiap jamaah 3 hari diharapkan ada pelajar untuk dikeluarkan 1 hari atau berapa kan. Juga dimasukkan juga nama pelajar di kampung kita. 4 orang katakanlah, simpatisan berapa, orang lama berapa, ulama yang katakanlah nggak terikat dengan pesantren dan pengajian, sebagai seorang pengusaha, kita masukkan juga. Bisa diapain insya Allah ya. Jadi bisa mencapai angkanya 25, 30, 40. Lah setelah kita jamaah rangka 1 dalam 1 halakah, kan akan kita ada judulnya. 1 halakah namanya apa? Jamaah rangka 1 di halakah itu, jamaah rangka 2 di halakah itu, jamaah rangka di halakah itu, gitu kan? Nah maka saudara yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah rangka ini kan kalau itu potensi katakanlah bisa kerja keroyokan kan ada itu. Misalnya katakanlah setidaknya pastikan nisab 3 harinya kapan. Katakanlah pastikan jauhlah keroyokannya di 1 tempat kapan harinya. Jauhlah 2-nya juga. Setidaknya ya 2,5 jam berapa kali. Lah tuh yang digarap itu yang dikunjungi ya. Termasuk prioritasnya tadi itu. Di samping juga ada target nanti insya Allah tentang dakwah harian 25 kali. Tapi nama-nama yang sudah ada dalam jamaah rangka itu mesti kita targetkan ada di Karguzarikan dalam pekanan sudah betul tadi. Jadi termasuk katakanlah di musyawarah halakah itu kalau halakahnya itu jamaah rangkanya tidak begitu banyak, katakanlah per pekan 1 jemaah rangka, 1 jemaah rangka, 1 jemaah rangka. Setidaknya nanti juga di musyawarah bulan juga ditanyakan lagi. Jadi maksudnya daripada ini saudara taala 2,5 jam kita yang jadi jamaah rangka ini kan bukan hanya untuk menyiapkan jamaah 40 hari jamaah gerak, juga untuk menggerakkan kerja-kerja di mahalah dan di halakoh. Untuk kita usuli, waktu kita jualah 1 bareng-bareng katakanlah, kita usuli untuk 3 hari dan sebagainya. Jadi maksud saya, saudara sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya bagi teman-teman yang belum menyempurnakan, bagi yang sudah, supaya ada kontrol. Yaitu menanyakan, ya kalau jamaah rangkanya banyak bisa per pekan. Pekan pertama jamaah rangka 1 dan 2. Pekan kedua jamaah rangka 2 dan 3. Pekan ketiga dan selanjutnya, kalau yang dan diingatkan lagi, nanti di musyawarah bulanan juga ditanyakan lagi tentang geraknya. Demikian yang dari saya. Itu cuma 3 hari bertambah berapa? Kemarin bertambah 2,5 sebenarnya, karena kemarin itu gabung. Halakah kami itu kadang-kadang gabung. Enggak, singkat aja. Bertambah berapa? 2 atau 3? 2. Bagaimana singkatnya bisa bertambah? Targetnya berapa? Targetnya selama 4 bulan berapa jemaah? Targetnya kemarin untuk 3 hari 3 jemaah targetnya. 3 jemaah. Nah. Terpenuhi 2.
terpenuhi 2. Bagaimana bisa terpenuhi? Itu kita bangun kerjasama beberapa masjid. Ada yang 3 masjid, ada yang beberapa Terus masjid. ada yang dalam masa 3+3? Ada. Karena jadi 2 jemaah bertambah. Berapa yang bagi masa 3+3? 3+3 itu 2 orang. 2 orang. Oke. Sekarang kita lihat beberapa amal di situ, nggak ada peningkatan. Coba lihat di situ datanya. Oke? Coba baca. Beberapa amal ada berapa? Lalu dengan sekarang? Yang 4 amal. Lalu coba baca. Lalu berapa sekarang berapa? Lalu 26, sekarang 26. Ya, nggak ada peningkatan. Ini bukan nggak ada peningkatan, Ustaz. Ini yang 5 amal apa? Yang 5 amal, yang 4 amal kita tingkatkan menjadi 2 amal, yang 3 amal naik ke 4 amal. 2 masjid. Itu naik jadi beberapa amal. Iya, beberapa amal. Nah, yang beberapa amal itu berapa amal? Ada yang 4 amal nggak? Ada. Maksud apa itu? Di halaka mana? Di halaka Ronam itu, di halaka saya. Oke, 4 amal. Berapa karkun di situ? 4 amal ada 3 karkunnya. 3 karkun kan bisa ditargetkan 5 amal. Dia sudah keluar sendiri belum? Dia belum bisa jual 2-nya. Jadi kemarin kami berusaha di prode ini. Oke, berarti dia sudah keluar sendiri. Yang 3-3-nya keluar. Yang Iya, 3 ya. dia sudah keluar sendiri, tapi Ya. belum jaulah 2. Belum jual 2. Kok bisa keluar 3 hari sendiri? Kan selama 3 hari mereka buat jaulah. Kenapa di dalam seminggu sekali nggak bisa buat jaulah? Ada satu orang dia kerja di perusahaan, pada waktu jola 2, dia kadang shiftnya kena gitu. Shiftnya jola 2 yang 2 orang. Shiftnya kan gantian kan, 2 minggu sekali dia ada di tempat kan. Buat jaulah 2 minggu sekali dia. Terus dari halaka kontrol, memberikan contoh kepada mereka bagaimana buat jaulah 2. Masjid mana yang ditargetkan hidup. Bawa mereka ke masjid yang kedua. Jadi kesimpulannya teman-teman ya, kalau sudah 4 amal, kurang 3 hari, kurang jaulah 2, itu Pak Tarno tuh. Mana Pak Tarno? Pak Tarno itu berapa lama itu masjidnya tidak hidup jaulah 2? Mana Pak Tarno? Berdiri? Ada dia ada. Coba singkat-singkat, masjid saya nggak hidup jaulah 2 maka nggak hidup 5 amal. Coba. Terus bagaimana bisa hidup 5 amal? Ya sebab kita sering silaturahmi yang karkun lama nggak keluar, sehingga bisa mau Buat jaulah. kita ajak jaulah. Dan begitu saja kita jaulah itu mualah yang ada kartu tapi nggak ada amal. Sehingga sebab kita jaulah, bangkit lagi ikut 3 hari lagi. Ya. Gitu kurang lebihnya. Oke, jadi dia jualannya sendiri-sendiri aja. Orang lama yang tidak aktif dibiarin aja. Jadi nggak hidup itu jualan 2-nya. Tapi setelah ditarget, dia khususnya orang lama, mulai buat sama-sama jualan 2, hidup 5 amal. Untuk semuanya saja Pak, kalau kita melihat beberapa amal, terutama 4 amal, itu harus dipasang target. Apakah 1 bulan, apakah 1 minggu. Nah, kita datang orang halaka, karena mereka nggak pede. Itulah fungsinya 8 jam. Itulah fungsinya hari-hari ada orang halaka yang kontrol terjun di lapangan. Memberikan contoh kerja. Memberikan target, memberikan motivasi, memberikan rasa pede. Ya, oke baik. Antum sendiri, 2,5 jamnya sempurna nggak? Sempurna. Alhamdulillah. Lebih malah. Alhamdulillah. Kita mengarah ke sepertiga. Maghrib sampai Isya buat 2,5 jam. Kita ya sebelum maghrib Oke. kita Pada Isya lanjut. lanjut. Apa yang dibuat pada Isya sehingga sempurna 190 menit? Pada Isa kadang halaka takasa di halaka. Takasa di halaka pada Isa. Takasa Kebanyakan halaka. takasa di halaka. Misalnya, Kita kunjungi orang-orang lama yang ngopi-ngopi aja sama orang lama tuh. jangan bilang ngopi-ngopi saja. Makan, minum, duduk itu Ya. mijasnya orang kafir. Perhatikan Pak, Maulana Ilyas bilang makan, minum, tok itu mijasnya orang kafir. Makan, minum bagi orang beriman sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu. Ya, jadi tonton ya, pada Isya kita punya 2,5 jam, ada 2 jemaah. Orang baru-baru pulang itu Isya. 2 jemaah ini 1 orang lama, saya 1 orang lama. 2 ini kita duduk, mikir. Ada takazah masturoh, datangi masturoh. Ada takazah pelajar, datangi pelajar-pelajar. Ada yang mau niat ke 40 hari dalam gerbong kita datangi mereka supaya kuatkan niatnya. Ada ulama, kita khususi ulama. Ada takazah kontrol kerjasama masjid yang lain, kita ke masjid yang lain. Jadi sempurna. Gariko deker dai ganteko dene wala banjahe. Jadi dalam buat 2,5 jam itu sambil lihat jam. Jangan nggak lihat jam, laporannya saya sudah bagi masa 2,5 jam. Padahal cuma maghrib Isya. Mana mungkin Allah bisa ditipu. Tolong ini kita meningkatkan kualitas kaifiat.
Ya, baik. Sekarang antum 2,5 jam sudah sempurna. Pertanyaan saya yang terakhir. Antum bagi masa nggak 25 majelis? Di luar 2,5 jam itu infiradi 25 majelis iman yakin nafis bat dibuat nggak? Baru target 5 majelis. Baru target. Pulang dari sini target 25 majelis insyaallah. Sahal. Siapa yang niat 25 majelis setiap hari insyaallah? Allahu Akbar. Sumatera Utara. Kalau bisa kasih lembaran ke kami satu. Bismillahirrahmanirrahim. Banyaknya markas di Sumatera Utara yang lalu 5 amal mukmin. Banyaknya masjid yang hidup 5 amal, 3 masjid. Banyaknya masjid yang 4 amal, 5 masjid. Banyaknya yang hidup 3 amal, 6 masjid. Banyaknya masjid yang hidup 2 amal, 8 masjid. Banyaknya masjid yang hidup 1 amal, 10 masjid. Banyaknya masjid yang mengeluarkan jamaah 3 hari mandiri, yang lalu 2, sekarang 3. Banyaknya jamaah 3 hari tiap bulan, 8 jamaah. Berapa? 8 jamaah. Udah. Baik, antum jaulah pertama ada nggak di masjid antum? Ada, Pak. Ada. Berapa karkun di masjid antum? Karkun selain daripada santri ada sekitar 5 sama Ustaz. Karkun total ada berapa? Di masjid. Iya, Di masjid saya ada 5 orang. 5 orang. Iya. Yang aktif? Yang aktif 4. Yang aktif 4. 4. Sudah hidup 5 amal di masjid antum? Sudah. Sudah. Pekan keberapa 3 harinya? Ada 2 jamaah biasanya, bukan kedua sama keempat. Jangan bilang di masjid antum 1 jemaah kan? 2 jamaah. Karena saya yang hitung tadi itu digabung dengan santri. Yang 4 Tadi orang. bilang 4 orang yang aktif. Yang 4 orang itu adalah. Satu. 4 orang yang aktif. Karkun ada 5. Iya. Itu jemaah 3 hari 2 jemaah. Itu masuk akal. Itu digabung dengan santri. Santri yang ada di masjid Bapak? Iya. Di pondok. Santri ada berapa yang ikut keluar? Ada 15 orang. 15 orang. Umurnya berapa keluarnya? Di atas 15 tahun. Di atas 15 tahun. Iya. Yang di bawah nggak keluar. Baik. Kemudian antum punya 2,5 jam. Berapa jemaah dibentuk dari 5 orang karkun itu tadi dengan santri? Yang 2,5 jam hanya 1 jamaah saja. Kenapa 1 jemaah? Kan 2 orang. Dengarkan satu-satu. Kan ada 4 orang. Kan dibagi 2, berarti 2 jemaah. Yang 2 orang 2,5 jam nggak ikut. Cuman 3 harinya saja. Perhatikan, 2,5 jam dibentuk nggak? Jemaahnya dibentuk nggak 2,5 jam 2 jemaah? Dibentuk nggak? 1 jemaah saya sih siap. Kenapa dibentuk 1 jemaah? Yang 2 orang nggak siap. Yang 2, kan dia keluar 3 hari tapi tidak 2,5 jam. Iya. Kenapa tidak buat 2,5 jam? Setelah belum siap, Pak. Disiapkan. Jadi 2,5 jam itu bukan kita tentukan maghrib isya. Jangan menyempitkan 2,5 jam. Cuman biasanya free-nya itu waktu itu. Tapi kalau orang misalnya nggak bisa 2,5 jam maghrib, pada isyraq, pada zuhur, pada asar, pada isya. Bahkan kalau dia jam 9 malam, jam 9 malam dia punya 2,5 jam. Kita orang lama berikan waktu menemani dia jam 9 malam itu. Jadi kalau orang keluar terus 3 hari tapi nggak buat 2,5 jam, tidak terjaga itu keimanan yang sudah dia dapati waktu khurud. Dan khurud tidak bisa mencerminkan kesempurnaan agama. Kita amalkan agama itu dengan istri, dengan anak, dengan pekerjaan, dengan masyarakat kita. Jadi kalau sudah ada 4-5 orang, dibentuk 2 jemaah. Kalau jemaah kita sudah aktif, kita datangi jemaah yang tidak aktif. Pertama kali kita mendatangi karkun yang tidak aktif.
bawa dia bergerak. Insyaallah ya, kedepannya begitu ya. Insyaallah. Nah, kemudian setiap jemaah itu dibentuk pekan yang berbeda 3 hari. Ya. Kemudian semua dibentuk enggak mereka punya jemaah rangka untuk 40 hari? Ada dibentuk. Cuman Antum tahun ini sudah keluar 40 hari belum? baru kemarin, Pak. Ya. Baru kemarin. Keluarnya berapa orang? Dari masjid antum itu? Dari Bang sendiri. Nah itu, jadi itu Tuan yang mulia. Kalau kita gerak sendiri terus 40 hari, kita tidak menyiapkan jemaah 3 hari kita selama 8 kali keluar, maka kali yang ke-9 kita bawa mereka 40 hari. Sehingga di jam 40 hari itu ada orang yang baru keluar 40 hari. Dalam jemaah 3 hari kita ada orang baru simpatisan yang keluar 3 hari. Ini silsilah begini harus berjalan. Kalau tidak ada orang baru yang ikut, pabrik kalau tidak ada bahan baku yang baru, alamat pabrik itu akan tutup. Kemudian kalau 40 hari kita tidak bawa juga, bagaimana akan meningkat makomi kita? Setelah pulang 40 hari, tujuan 40 hari itu kan pulang-pulang bisa jadi imam dan bisa membawa jemaah 3 hari sendiri. Dan begitu jemaah 3 hari kita bertambah banyak. Tahun berikutnya 40 hari yang tadinya 2 jemaah jadi bisa 4 jemaah. Jadi teman-teman kita perlu perhatikan perkara ini. Kedepannya kerja kita bagaimana? Itu kita harus pada pandangan jauh sehingga kita bisa melaksanakan arahan-arahan masya kita dengan tepat. Karena kita tahu maksud arahan masya itu. Insyaallah Pak ya? Insyaallah. Dibentuk lagi 2 jemaah, 3 harinya pekannya beda, 40 harinya siapkan jemaah rangka. Dan sempurnakan 2,5 jamnya. Insyaallah. Antum setiap hari berapa majelis iman yakin dibuat? Dibuat 2,5 jam. Baru 2-3. Kalau 2,5 jam itu 2 majelis, 2 rumah. 2-3 majelis. Ya, coba semua kita teman-teman syura semua sepakat kita akan memaksimalkan majelis 20-25 majelis. Keren kan insyaallah? Insyaallah. Saya tanya dulu sebentar. Jadi itu kan Sumatera Utara luas ya. Iya. Dan Karkun menyebar. Tadi saya dengarkan jamaah dalam satu provinsi baru 8 ya, 3 hari ya. Jadi untuk membangun amal makomi di tempat-tempat yang jauh itu gimana bentuknya ini? Dari teman-teman yang katakanlah karkun gitu. Artinya sudah pernah pengalaman 40 hari, pernah pengalaman 4 bulan. Tapi ternyata itu tidak keluar 3 hari itu gimana? Tidak membangun makomi. Saya yakin kalau Sumatera kan luas. Jadi gimana saya mau dengar karguzarnya upaya untuk membangun kerja makom di seluruh kawasan provinsi di Sumatera Utara. Kita mungkin disampaikan dalam musda kita supaya kerja karena kita musda itu sekali per 2 bulan. Disitulah kita targetkan sedikit tentang supaya ada kerjasama di antara masjid-masjid yang hanya 1-2 Karkun ini supaya ada kerjasama. Itulah bentuk yang kita sampaikan. Mungkin dalam pengawasannya belum terwujud. Karena saya sendiri pun di daerah, jadi dalam musda itulah kita sampaikan supaya orang-orang lama itu bergabung atau menambah masa 2,5 jam itu seperti yang sudah disampaikan. Plus 30 itu, tapi sampai sekarang belum terwujud. Cuma 3 hari yang lalu berapa? Periode lalu sekarang berapa? Coba lihat. Periode yang lalu 2, sekarang 3 yang mandiri. Ini karena satu tempat yaitu Pematang Siantar termasuk kota besar. Dahulunya ini tidak, dulu ada markas. Bulan ini ada markas dibuat dan mereka sudah mengeluarkan jamaah sendiri. Dulu 2, sekarang 3. Iya. Berapa halakah? Seluruh Sumatera Utara. Kalau keseluruhannya itu halakah ada sekitar 8 halakah. Seluruh Sumatera Utara. Sumatera Utara berapa halakah? Ada sekitar 8. 8 minimal 8 jemaah. 12 Oke. 8 halakah. Iya. Minimal 1 halakah 1 jemaah. Tapi baru 3 jemaah. Jadi pelan-pelan. Berarti banyak halakah yang tidak keluarkan jemaah, betul? Itulah kendala kemarin dalam musda, banyak halakah tidak mengeluarkan, tidak ada 5 amal sempurna termasuk 3 hari. Enggak usah tambah-tambah ya.
Oke, masih banyak halakah yang tidak keluarkan jemaah. Dalam musyawarah provinsi, musyawarah markas, itu dibuat target ya mereka berapa jemaah dikeluarkan berdasarkan potensi. Ada nggak target itu dibuat? Sudah ada dibuat. Oke, apa upaya untuk mencapai target itu selama 4 bulan? Ada nggak? Nggak ada. Belum ada. Ya nggak apa-apa. Jadi begitu teman-teman ya. Jangan kita pasang target saja, tapi tidak ada upaya-upaya. Kalau kita buat target, harus ada program. Apa upaya kita untuk mencapai target itu? Pengontrolannya, mengawal target itu. Insya Allah kedepannya begitu Pak ya. Insya Allah. Jadi secara umum saudara sekalian, macam tadi Sumatera Utara dengan adanya halakoh yang belum bisa mengeluarkan rombongan 3 hari. Jadi kita sebagai orang provinsi, orang tanggung jawab, pastikan mereka punya jadwal keluar 3 hari. Nah kalau mereka memang belum bisa mandiri mengupayakan ya, memang ditakazahkan dalam musyawarah provinsi. Katakanlah per 4 bulan ya, di bulan pertamakah dan ketigakah datang ke sana orang-orang tanggung jawab 3+3 untuk usuli mereka dan kita benida di hadapan kita. Jadi tanpa adanya begitu ya nggak bisa ngangkat, harus kita target. Jadi memang harus istilahnya begitulah fadilahnya orang lama, sehingga hidupnya satu amal suatu tempat. Dengan adanya kita di awal, seseorang di awal memulai kerja, insya Allah akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang menjalankan berikutnya. Ini secara umum demikian. Termasuk juga di tempat-tempat yang lain sudah mulai tertata, memang tidak cukup kita target, memang harus ada langkah nyata mendatangi daerah-daerah yang lemah. Kemarin satu Kargozari di tempat kami jemaah rangka sudah disusun, tapi kerja-kerja yang dirumuskan belum jalan. Ya harus ada orang provinsi yang korban tambah masa di situ. Jadi secara umum demikian saudara sekalian. Inilah salah satu kelebihan daripada orang lama. Sehingga memang Indonesia ini kan terbaca oleh para masyayikh kita bahwa adanya potensi yang belum bisa diwujudkan menjadi satu amal, satu hasil. Ini kan karena penyambung kerja itu belum ada kan begitu. Jadi maka itu kita kasih target fadilah sepertiga masa. Kita sering dengar saudara rahmati Allah Ta'ala dikatakan Syekh Yusuf bahwa beliaunya menghendaki di suatu tempat itu ada orang-orang yang mirip-mirip dengan para sahabat, menyerupai sahabat. Bukan menyerupai sikap rohaniyahnya, tapi tahapan pengorbanannya. Ada yang sepertiga masa, adanya orang setengah masa, sepenuh masa. Maka itu ya macam masih lahan terbentang begitu ya, harus katakanlah kalau nggak bisa per bulan ya 2 bulan sekali atau bagaimana. Insya Allah ya. Insya Allah. Ya, Berapa orang 3/3? Sudah ada belum? Baru 2 orang Pak. Ditingkatkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Data Amalan Makomi Provinsi Jawa Barat. Banyaknya masjid yang hidup 5 amal, lalu 43, sekarang 47. Banyaknya masjid yang hidup 4 amal, lalu 93, sekarang 90. Yang 3 amal, lalu 179, sekarang 177. Yang 2 amal, lalu 224, sekarang 221. Yang 1 amal, lalu 230, sekarang 231. Masjid yang mengeluarkan jemaah 3 hari mandiri, lalu 70, sekarang 73. Banyaknya jemaah 3 hari tiap bulan, lalu 113, sekarang 120. Ya alhamdulillah ada peningkatan, walaupun belum terlalu signifikan. Kita ambil contoh jemaah 3 hari ya, 43 jadi 47 ya. 3 hari 113, 120. Silakan targetnya berapa? Target provinsi dalam 4 periode, satu periode ini berapa ditargetkan tambahan 3 hari? Berapa? 260. Ya. Itu dibagi periode. Untuk periode ini berapa?
Tiap bulan berapa? Ya, oke. Bagaimana? Coba jelaskan bisa meningkat 7 jemaah. Ya, untuk 5 amal sebagian di halakah-halakah. Sekarang kita minta halakah antum aja ya, supaya lebih jelas. Di halakah antum berapa jemaat? Apa nama halakahnya? Halakah Cibinong. Cibinong ya. Yang lalu berapa jemaat 3 hari? Terus targetnya berapa? Sekarang tercapainya berapa? Kalau halakah kami menurun karena periode ini. Dari Bandung, Jawa Barat yang meningkat halakah siapa? Coba berdiri Pak. Sementara dulu. Ustaz. Ya, halakah apa? Halakah Ring Bandung. Lalu berapa? Pasang target berapa? Berapa kerjasama masjid yang dibuat targetnya? Berapa yang tercapai? Jadi jumlah masjid di halakah saya ada kurang 26 masjid. Kemudian yang hidup amal 5 amal. Enggak satu-satu. Yang ditanya itu yang dijawab. 3 hari saja kita tanya. Yang 3 hari ada 2 jemaah. Dulu 2 jemaah. Tercapai? Pernah 3 jemaah. Sekarang yang tercapai berapa? Baru 2 jemaah. 2 jemaah. Sebelumnya 2 jemaah. Mungkin target 3 jemaah. Terbentuk 3 jemaah cuma 2 bulan. Turun lagi jadi 2 jemaah lagi. Dan 2 jemaah itu dari Oke, satu-satu Pak. Bapak jangan cepat-cepat. Jadi target 2 jadi 3. Ya. 1 bertambah. Kenapa bisa bertambah? Terus kenapa bisa turun? Jadi yang bertahap namanya, tadinya kan 2 ini. Kita target, ada 3 bulan lalu lah. Target menjadi 3 jemaah. Terbentuklah 2 jemaah. Bagaimana bisa membentuk itu? Jadi teman-teman yang tidak aktif tadinya yang gabung, kita buat kerjasama tadi 3 masjid itu. Kita yang seperti saya lah, luangkan waktu untuk nambah waktu di sana 2,5 jam. Kemudian jauh lah satunya kita bantu. Terbentuklah itu. Tapi cuma bertahan 2 bulan aja. Selanjutnya dia mereka. Apa sebabnya cuma 2 bulan bertahan? Itu tadinya mereka semangat lagi, akhirnya sibuk dengan kerjaan macam-macam, akhirnya tidak terbentuk lagi hingga keluar 3 hari gabung lagi dengan muhalah saya. Itu yang dikeluarkan jemaat 3 hari itu masjid apa namanya? Masjid Al-Ikhlas. Berapa orang yang keluar 3 hari dari masjid itu? Masjid itu keluar 3 hari 4 orang. 4 orang. Iya. Di masjid itu ada berapa karkun? Di situ ada 7 orang. 7 orang. Al-Ikhlas. Ya. Yang keluar itu orang lama semuanya. Orang lama. Tidak ada orang baru. Orang baru 1 orang lah yang 1 baru orang. sehari. Itu masjid itu sudah berapa lama tidak keluar 3 hari sendiri? Memang belum pernah ke 3 hari, kami gabung aja yang 2 bulan berturut-turut yang karena ya kami ada 3 masjid itu tadi. Masjid itu siapa yang menggarap? Ada nggak masjid lain yang menggarap masjid itu? Ya dari muhalah saya. Dari malah Bapak. Ya. Tatkala masjid itu keluar 3 hari, mereka keluar sendiri tanpa antum. Ditemani. Antum berarti 3+3. Ditemani pula. Antum 3+3 ke situ. Ya, bukan nisab antum atau nisab antum temani dia. Nah, nisab saya dengan saya muhalah sendiri 2 jemaah 3 hari. Oke. Terus kenapa antum tidak temani lagi? Saya temani. Bulan ketiga, itu kan 2 bulan udah keluar tuh. Ya itu tadi saya bilang yang pas bulan ketiga itu usuli nggak terbentuk juga, akhirnya yang mau keluar cuma 2 orang, 3 orang. Perhatikan. Gabung lagi. Antum 2 bulan sama-sama mereka, 3+3. Betul. 4 bulan yang ketiganya, betul. Ya kan? Mereka tidak keluar. Ya. Antum hanya menemani saja 3 hari atau 2,5 jam juga menemani mereka? 2,5 jam ya kita kadang saya buat, kadang tidak juga. Kan beberapa masjid kita buat. Berarti antum yang nggak istiqomah. Bagi-bagi Ustaz, bagi-bagi kan ada muhalah lain yang perlu dibantu juga 2,5 jamnya, bukan cuma itu. Kita kan ada muhalah lain yang perlu ditingkatkan juga amalnya. Yang baru 1, yang 2. Jadi bukan cuma itu. Kita pikir sudah. Perhatikan. Insya Allah pasti ada solusi. Ya. Ini kita memberikan solusi. Lebih baik kita menggarap satu masjid ini istiqomah daripada kita garap 5 masjid tapi nggak ada yang keluar. Tatkala kita mau ngambil takaza di halakah yang lain atau kerjasama masjid yang lain, ini sudah dipastikan jalan tanpa kita. Rusa di depan mata kita. Kita belum ikat betul-betul, lihat ada rusa yang lebih cantik. Kita kejar rusa yang cantik, pelan-pelan ini udah dimakan singa. Jadi jangan sampai ada penurunan. Naik boleh, turun jangan. Jadi itu kedepannya diperhatikan. Kalau kita mau menggarap tempat yang lain, sudah dipastikan masjid itu tetap bisa keluar dengan sendiri. Oke? Ada yang? Saya yang biasa pertanyaan saya ini. Jadi untuk 3 harinya itu berdasarkan jamaah rangka 1 atau rangka 2 tuh bergabung beberapa jamaah rangka. Di muhalah saya. Ya, yang jenengan. Di muhalah saya tuh setiap bulan 2 jamaah 3 hari. Setiap tahun 2 jamaah 40 hari. Besok Bayi Nida 40 hari yang kedua. Mantap. Jadi di muhalah saya itu ada 17 karkun. Yang aktif cuma 9 karkun. Nah di situ 9 karkun itu. Berarti alhamdulillah sudah sukses ya. Artinya kan belum sukses ya. Karena belum banyak. Artinya dalam artian secara umum itu sudah bisa disyukuri. Lumayan, maksudnya kan menghibur juga gitu maksudnya. Jadi maksud saya ini kan begini.
Di lapangan yang kita kenalkan dengan ada yang kita arahkan jamaah 3 hari dari jamaah rangkanya, gitu kan? Itu kan di 40 harinya sering masih campur-campur, bahkan masih impor dari halakah lain. Di sini kan Masya Allah, dari jamaah rangkanya itu, katakanlah dari satu halakah, sudah 2 jamaah 40 hari sudah patut disyukuri itu. Begitu maksud saya. Jadi maksudnya ini untuk umum ya. Jadi kalau kita ini sudah dipandukan dengan jamaah rangka itu, supaya kita keluar 3 hari dari juga jamaah rangka. Jangan kita oplos 1, 2, 3 jadi 1. Itu kembali yang dulu lagi. Lah kalau seandainya yang 2 nggak keluar, yang 3 nggak keluar, ya orang yang di jamaah rangka 1 nambahi menjadi 3+3 begitu. Jadi tetap ditarget, dipertahankan. Artinya jangan terus nggak ada orang, terus nggak jadi keluar atau bergabung. Tetap dipertahankan adanya tambahan orang-orang yang 3+3 begitu. Maksudnya begitu pertanyaan saya, arahnya itu begitu supaya umum. Karena rata-rata di lapangan belum bisa menangkap, cuma disusun tumbuk pinggir kan begitu. Artinya nggak ada istilah untuk mewujud realisasi. Jadi maksudnya saya ulangi lagi itu, alhamdulillah untuk Pak Hakim mantap lah. Tapi yang lain kan jadi bisa menambah pencerahan kan begitu bahasanya. Kan karena kita kan kalau nggak kita istilahnya simulasi kita ulang-ulang ini kan nggak ketangkap pencerahannya. Jadi putus asa lagi. Kita nggak ngerti solusinya. Ya. 3+3, tatkala bulan ketiga hal itu tidak jadi keluar, 3+3 antum digunakan nggak? Ada satu juga teman-teman yang jadi sempat buat satu jemaah 3 hari juga di masjid yang lain. Ya, dia tetap jalan tapi di tempat lain. Ya. Alhamdulillah. Tapi itu cuma 3 bulan dia. Sekarangnya. Pertanyaan, Jola 2 antum ada? Ada. Pokoknya muhala saya ada jalan. Sudah berapa lama menggarap Jola kedua? Kita buat Jola 2 rata-rata sebulan, kemudian bulan ketiganya kita bawa ke masjid jemaah. Itu masjid apa namanya? Bukan, masjid baru ya. Sekira-kira kita punya target di masjid baru yang belum pernah datang, kita datang buat Jola 2. Bulan keempatnya, bulan berikutnya kita 3 hari di situ seperti itu yang kita buat. Jangan 3 hari di tempat itu, 3 hari agak jauh. Jola 2 itu yang dekat-dekat. Iya. Oke, masjid itu ada karkun nggak tempat Jola 2? Nggak ada, justru belum ada kita buat yang memang belum ada karkun kita hidupkan. Jadi misalkan Jola 2 kita diutamakan masjid yang ada karkun supaya dihidupkan 5 amal di situ. Tapi boleh juga ada satu target masjid yang kosong supaya bisa menerima jemaah. Sudah berapa lama buat Jola 2 di masjid itu? Kalau satu masjid rata-rata kita sebulan aja buat Jola 2. Sebulan. Sudah berapa hidup amalan di situ? Selama ini kita buat ya paling taklim aja nih buat. 2,5 jam ada yang buat, ada hidup juga 2,5 jam. Kalau 2,5 jam ini maaf di muhala saya sendiri kalau saya buat. Jangan kita bicara mahala antum. Ini mahala tempat Jola kedua. Di situ sudah hidupkan taklim. Iya, ada yang hidup, ada yang tidak juga. Kita atau mereka? Tidak, mereka yang di depan mata kita. Kita kan buat simulasi, caranya begini. Itu simulasi. Ya. Minggu berikutnya tahu nggak mereka hidup taklim istiqomah? Kita kasih buku taklim, kita wakafkan satu. Dengarkan pertanyaan saya. Sudah dikasih buku taklim, alhamdulillah. Mereka depan mata kita, mereka buat taklim. Iya, simulasi. Tapi kan taklim kan tiap hari, bukan tiap minggu sekali. Besoknya, lusanya cari tahu hidup taklim itu lagi bagaimana caranya? Nah itu kita belum cari tahu tuh dia hidup nanti ini untuk semuanya Pak. Ya. Alhamdulillah mereka sudah hidupkan taklim depan mata waktu Jola kedua karena tujuan Jola kedua menghidupkan 5 amal. Baru kita pindah ke masjid yang lain, garap 4 bulan dan dievaluasi setiap bulan. Dan harus depan mata kita, bukan targetnya hidup 5 amal ya, enggak. Depan mata kita dia taklim, depan mata kita dia musyawarah, depan mata kita dia buat Jola 1, Jola 2, depan mata kita bayin hidayah 3 hari mereka. Nah sekarang olehnya itu, Masya kita bilang tidak cukup seminggu sekali ke situ. Dikontrol. Untuk itulah di setiap masjid kita yang punya 5 amal, ada satu orang yang menggarap minimal masjid itu. Setiap hari ke situ minimal 3 kali. Praktek 2,5 jam, praktek Jola 1. Kalau sudah ada Jola 1-nya, praktek taklim, praktek musyawarah. Hubungan baik. Sehingga kalau mereka belum banyak karkun, keluar 3 hari sama-sama kita, usuli malam markas sama-sama kita. Sampai terbentuk jemaah 3 hari kita bantu usuli, kita berikan bayan hidayah. Atau kita menemani mereka dulu 3 hari kali pertama. Dengan cara yang konsisten seperti ini, sesungguhnya proses tidak akan mengkhianati hasil. Gitu. Insyaallah Pak ya, sudah dapat poinnya, solusinya? Siap insyaallah mendatangi mahala itu? Allah kabul.
Satu lagi. Lampung. Ya, alhamdulillah untuk laporan Lampung nih masjid yang ini tadi. Banyaknya masjid yang hidup 5 amal ada 5. Kemudian yang 4 amal ada 13. Yang 3 amal ada 15. Yang 2 amal ada 30. Yang 1 amal ada 50. Nggak ada, ini masih yang baru dapat. Jadi tolong coba bagian tim data. Coba tahu Pak Zain. Pak, jangan bicara. Dengarkan. Coba perhatikan. Kita tidak akan mungkin bisa memajukan kerja kalau kita tidak punya ukuran. Ukuran itu harus kita punya, baru kita bisa memajukan kerja kita. Ukurannya adalah data yang lalu. Kita harus punya data yang lalu, targetnya berapa. Kan itu sudah dari dulu itu kita punya kolom itu. Yang lalu berapa pencapaiannya. Dan kita buat target selama 4 bulan ke depan berapa yang akan kita upayakan. Kemudian hasilnya berapa. Coba ke depannya kalau bisa itu diperhatikan. Oke, lanjut. Ya, kemudian kita juga minimal ada 2 lembar ke sini. Ini sudah sunat kita dalam Monas. Terus, lanjut. Ya. Lanjut. Musyawarah harian 50. Udah ya. Yang untuk jumlah jemaah 3 hari. Yang dikeluarkan ada 31 jamaah. Tadi yang itu rincian yang jala 1, jala 2 ada. Sisinya nggak ada, Pak. Kalau yang lama ini kemarin tuh ada. Yang ada sekarang ini juga. Ya, maksudnya ini form yang baru ini dia hanya jumlah saja. Tapi kalau yang lama kan ada detailnya. Iya. Nggak ada, Pak. Tapi kalau yang lama ada rinciannya dari 5 amal, 4 amal, 3 amal tuh di bawahnya ada detailnya. Nah, itu yang lama ya. Saya Halaka Kemiling. Masjidnya? Masjidnya Al-Isra. 5 amal hidup enggak? 4 amal. 4 amal. Berapa karkun? Karkunnya ada. Yang aktif maupun yang tidak aktif? Yang aktif atau nggak aktif itu ada total 13. 13. Baik. Yang aktif? Yang aktif? Ya. Yang aktif ada 6. Oke, alhamdulillah. Dari 6 karkun, ditambah lagi 6 yang bisa diaktifkan, ditambah lagi simpatisan. Berapa kakak? Yang halakoh tadi Al-Isra? Enggak, masjid antum berapa kakak? Oh, kalau masjid saya. Nah tadi data itu data halaka atau masjid? Tadi yang ditanya tadi halakoh yang ada 5 amal, 4 amal. Kalau masjid saya. Ulangi Pak ya, ulangi. Santai. Kita tanya masjid antum, bukan halakah. Ya. Berapa karkun total yang aktif maupun yang tidak aktif? Kalau masjid saya itu karkunnya ada 3. 3. Yang aktif? Yang aktif 1. Nggak usah tertawa Pak. Kenapa harus tertawa? Memang kebiasaan kita, tapi tidak layak kebiasaan itu dilestarikan. Dan ruh daripada dakwah ini adalah kerisauan, risau dan fikir. Kalau ada kelemahan, kesalahan saya. Orang salah tertawa itu bagaimana kira-kira? Kita akan ditanya nanti di akhirat. 3 hari di sini hanya simbolis. Nanti kita ditanya di hadapan Allah. Kemana kita gunakan potensi yang Allah berikan? Oke.
Satu yang aktif. Kalkun ada 3 orang. Berapa amalan di masjid antum? Masjid saya yang ada amal 3. Bukan masjid antum ada amalan apa saja? Masjid saya ada amal 3. 3? Iya. Apa saja? Musyawarah, pikir harian. Iya. Kemudian 2,5 jam taklim. Taklim. Oke, sekarang kita tanya tentang taklim. Antum taklimnya kapan? Taklimnya habis maghrib. Agak disantai. Ya, jangan tegang. Walaupun badan besar tapi santai, oke? Iya, betul. Habis maghrib. Berapa menit? 5 menit sampai 10 menit. Oke. Ini kerisauan jemaah India. Rata-rata taklim di daerah kita 5 menit. Maaf, sudah berapa lama? Ya. Baru 2 tahun terakhir. Ya, itu bukan baru, udah lama itu. Oke, alhamdulillah taklim sudah ada. Tapi kita tingkatkan arahan masyaikh, bahkan jemaah India. Saya perlu konfirmasi dengan surah-surah yang lain. Jemaah ini bilang kami 1,5 jam. Saya bilang tidak. Di rumah 1,5 jam, di masjid juga enggak 1,5 jam. Iya, di masjid 1,5 jam. Itu mereka India. Kami arahkan 1,5 jam minimal. Dia bilang minimal 1,5 jam. Di rumah yang 1,5 jam. Jadi teman-teman lihat, ini wabah nasional. Pegang HP berjam-jam, duduk di kantor berjam-jam, duduk di pasar berjam-jam. Bayangan akhirat, surga, neraka, kubur, mahsyar, sirat supaya nampak waktu sholat. Yang kita dengarkan dalam taklim, juga dakwah-dakwah mugibat, kita nggak bisa lama-lama. Yang menggerakkan semua dakwah ini adalah targhib, fadail. Maulana Ilyas mengatakan, kata Mufti Aslam waktu istimewa di Sabah, asas 20 tahun dibangun Maulana Ilyas, 3 asas dakwah. Usul asas dakwah. 1 adalah bi amwalikum wa anfusikum. Yang kedua membangun akhirat. Semua kerja kita ini bangun akhirat dengan amal. Kalau akhirat sudah terbentuk dengan amal, semua urusan dunia pun terbentuk dengan jalur yang sama lewat amal, bukan dengan duit. Yang ketiga, tablik wala, fadail walahe. Orang tablik itu ngurus fadail, bukan masail. Masail itu ulama. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita tingkatkan. Walaupun pelan-pelan. Setiap 1 bulan tambah 5 menit. Setiap 1 bulan tambah 5 menit. Nggak terasa itu. Ada program. Kalau ada program, ada niat, akan sampai ke sana. Adamil usul li adamil iradah. Nggak sampai kepada target, karena kita nggak ada keinginan itu. Semuanya niat insya Allah 1,5 jam minimal di masjid kita masing-masing insya Allah. Sedikit Pak, saya awal Pak. Masjid saya depan markas provinsi yang didudukin oleh MS. Makanya saya bilang baru 2 tahun ini bisa. Bisa masuk jamaah, bisa buat amal. Secara umum masjid sekitar situ dikuasain mereka 5 amal. Nah, makanya yang kita bisa, kita buat. Gitu. Jazakallah. Saya tahu tanyakan ini sudah menjadi hal yang nasional untuk jamaah rangka. Jadi Mas Ilyas tadi itu kan sendirian. Sendiri. Nama masjidnya apa? Masjidnya Nurul Huda. Nurul Huda. Terus 3 atau 4 gabungannya itu dengan masjid yang mana? Untuk jadi, pembentuk kerjasamanya dengan 3 masjid, masjid apa dengan masjid apa? Nah, saya bisanya bantu keluar, yang luar nggak mau bantu saya, takut. Iya, namanya saya mau tanya. Itu kan sudah kita pasti dalam rumusan nasional sudah kita arahkan bahwa setiap kita itu ada 3 kerjasama, Birrul Walidain, Nurul Huda, Al Ikhlas, terpaksanya Al Firdaus, terpaksanya. Nah ini saya mau tanya untuk saudara Ilyas ini kerjasamanya yang 4 masjid di samping Mas Ilyas sendiri, yang 4, yang 3 yang lain atau yang 2 yang lain itu masjid apa? Ke Masjid Al Isra, Halako. Nama karkonya siapa di situ? Muhammad Sa'ad. Oke. Ustadz As'ari. Mantap. Pak Darli. Mantap. Ini Pak Taslim. Oke. Ya. Kemudian Pak ini Herman. Berarti dua masjid sudah cukup itu untuk menjadi satu jemaah rangka. Karena disebutkan namanya sudah ada 5 nama. Jenengan sendiri 1 atau
Tadi 2 atau 3. Jadi begitu Allah Ta'ala. Jadi maksud saya adalah ini menjadi satu pemahaman kita semuanya. Bahwa untuk keluar 3 hari kita ya dengan jamaah rangka yang telah dirumuskan di wilayah halakha kita jamaah rangka 1. Maka berupaya bagaimana 3 harinya bisa bersama-sama. Jauhlah 1 keroyokan bisa bersama-sama. Jauhlah 2 keroyokan bersama-sama. Kemudian musyawarah. Katalog 2,5 jamnya bagaimana. Begitu. Setidaknya kerja dasarnya itu. Lalu terus dikembangkan. Jadi terus kita membangun kebersamaan di antara 1 jamaah rangka tadi. Kemudian di antara nama-nama itu kan kita ada nama-nama yang lain dari saya katakan. Ada simpatisan, 4 nama pelajar, 4 nama ulama yang katakanlah tidak sibuk dalam bisnis dan sebagainya dalam pesantren dan pengajaran, tapi dalam bisnis. Jadi supaya itu kerja dasar kita pahami oleh setiap penunjuk provinsi. Karena dengan model pemahaman yang sama kita seluruh Indonesia untuk memberikan mudzakarah di tempat kita masing-masing. Ya. Insyaallah jazakallah. Cukup. Jadi insyaallah. Satu Pak. Jadi pernah saya sampaikan dulu. Jadi salah satu contohnya ada halaqah nggak keluar jemaah sendiri. Sepertinya aneh kan? Tapi sebenarnya dasarnya halaqah itu sendiri nggak mengikuti kaedah. Iya. Sehingga ada 6 masjid di situ, cuma 1 masjid 1 orang. Iya. 1 orang. Jadi potensi untuk 1 masjid mengeluarkan jemaah itu. Yang penting tapi di situ disebut halaqah. Nah itu maksudnya dulu pernah saya sampaikan bagaimana untuk mengembalikan kaedah halaqah itu. Nah sudah kita ulang-ulang kalau di Lampung itu salah satu kaedah halaqah itu yang di situ bisa mengeluarkan jemaah 1 jemaah 3 hari paling enggak. Baru kita buat halaqah. Tapi ada kawan bisa nerima, ada yang enggak. Sambil jalan, artinya kita sambil jalan, kita ya sabar namanya kita memberikan mudzakarah. Saya kira sebentar begitu dulu Pak Safri, nanti insya Allah kita lagi. Ya kita tutup dulu insya Allah. Subhanallah bihamdi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, bismillah. Di luar disiapkan minuman insya Allah. Ada perkhidmatan di luar insya Allah.